Bab 19, Part 1131-1135. Yang Dahua dan kelompoknya semuanya adalah orang biasa. Memiliki Huang Xingkai sebagai pendamping, seorang master yang pensiun dari pasukan khusus pedang, sudah jauh lebih kuat daripada kelompok perampok makam pada umumnya mengetahui bahwa merekalah yang benar-benar kuat. Di seluruh kerajaan naga melonjak, hanya pasukan khusus teratas yang memiliki prajurit kekuatan batin. Pejuang kekuatan batin manapun tidak terkalahkan oleh orang biasa, tetapi siapa sangka bahwa penjaga manapun dari sisi lain akan menjadi pejuang kekuatan batin. Mereka semua tahu bahwa keluarga Luo sangat kuat dan pernah mendengar tentang keberadaan perkumpulan Dewa Darah. Namun mereka tidak tahu tuan seperti apa yang dimiliki oleh keluarga dan kekuatan teratas ini. Pada saat ini, mereka mengerti. Wajah semua orang menjadi sangat jelek. Menghadapi keberadaan seperti itu, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berkompromi. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Pria yang melukai Huang Xingkai mendengus dingin. Tanpa melihat ke arah kerumunan, dia hendak terus berjalan ke depan, tapi dihentikan oleh Leon lagi. Wah, apakah kamu ingin menjadi seperti dia? Pria itu jelas tidak menyangka pemuda ini berani menghentikannya. Leon, biarkan mereka pergi. Dengan 10 juta, kita bisa kembali dan membeli 2 mobil lagi. Yang Dahua juga dengan cepat melangkah maju dan meraih Leon. Bahkan Huang Xingkai bukanlah tandingannya. Bahkan jika Leon cukup bagus dan bahkan lebih baik dari Huang Xingkai, lalu kenapa? Orang-orang di sisi lain ini mungkin adalah pejuang kekuatan batin yang dirumorkan. Bagaimana orang biasa seperti mereka bisa melawan mereka? Dan melihat postur lawannya, jika dia dan orang lain menghentikannya, dia benar-benar akan membunuh seseorang dan membungkamnya. Tempat ini berada di gurun pasir, dan tidak ada manusia di sekitarnya. Jika saya benar-benar bunuh diri dan orang lain, siapa yang tahu bahwa merekalah yang melakukannya? Liang Yi, Wang Chundu, Silong Sihu dan yang lainnya juga memandang Leon dengan gugup, takut Leon akan melakukan sesuatu yang lebih impulsif daripada Huang Xingkai. Leon tidak impulsif. Dia hanya menatap dengan tenang pria di depannya yang melukai Huang Xingkai, dan dengan tenang mengucapkan 2 kata, minta maaf. Belum lagi para penjaga yang kuat ini, bahkan Yang Dahua dan rombongannya pun tampak tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika semuanya sampai pada titik ini, fokus Leon adalah meminta maaf. Yang Dahua dan yang lainnya merasa sedikit tergerak. Mereka menggerakkan Leon untuk mencari keadilan bagi Huang Xingkai saat ini. Namun saat mereka tergerak, mereka juga merasa bahwa Leon sedikit bodoh keluarga Luo sebagai pendukung mereka. Dalam hal ini, alangkah baiknya jika pihak lain tidak terus menimbulkan masalah bagi Anda dan orang lain. Bukankah ini mencari pelecehan? Adapun pria berbaju hitam yang sedang ditatap oleh Leon, dia memiliki ekspresi seolah-olah sedang melihat orang idiot. Dia melihat Leon dari atas ke bawah, seolah ingin memastikan apakah kepala anak ini benar-benar sakit. Setelah kamu meminta maaf, keluar dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Sebelum dia dapat berbicara, suara Leon terdengar lagi. Hati Yang Dahua dan yang lainnya tiba-tiba terangkat, dan mereka memandang Leon dengan wajah terkejut. Mereka benar-benar tidak mengerti bahwa Leon tidak terlihat bodoh. Anda baru saja meminta mereka untuk meminta maaf, tetapi sekarang Anda hanya menyuruh mereka keluar. Pihak lain berasal dari keluarga Luo, dan semuanya adalah pejuang internal. Hahaha, Yang Dahua hendak melangkah maju untuk menjelaskan, tetapi pria berbaju hitam yang menembak Huang Xingkai mulai tertawa. Bukan hanya dia, pria berbaju hitam bernama Zhang Yun dan beberapa orang lainnya pun ikut tertawa,
seolah baru mendengar lelucon paling lucu di dunia. "Nak, apakah kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Beraninya kamu menyuruh kami tersesat. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu benar-benar mengira aku adalah bodhisattva tanah liat." Pria berbaju hitam berdiri di depan Leon tiba-tiba berhenti. Dia tertawa dan mendengus dingin. Lalu dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan meninju Leon. "Tidak, bawahanku akan tinggal." Yang Dahua, yang berdiri tidak jauh dari situ, berseru dan hendak berteriak minta ampun, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia membeku di tempat. Pukulan lawan yang tampak kuat dengan mudah ditangkap oleh Leon. Kelopak mata semua orang melonjak tajam. Huang Xingkai terpesona oleh pukulan ini sekarang. Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani menyuruh kami keluar dan mati." Pria berbaju hitam itu mencibir, dan langsung memukul kepala Leon dengan tinjunya yang lain. Kecepatannya sangat cepat, dan pukulannya pasti lebih kuat dari yang baru saja. Tepat ketika semua orang mengira Leon akan dipukul kepalanya oleh pukulan ini, mereka mendengar suara pop lagi, dan tinjunya sekali lagi tertahan di tangan Leon. Pupil mata pria itu menyusut beberapa saat, seolah dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu cepat, dan dia menangkapnya dengan 2 pukulan berturut-turut. "Wah, kamu benar-benar membuatku kesal." Sebagai seorang pejuang batin, tinjunya dipegang oleh seorang pemuda seperti ini. Pria itu merasa seolah-olah dia telah sangat terhina, dan seluruh tubuhnya menjadi marah. Kekuatannya tiba-tiba meledak, dan dia hendak melepaskan diri dari kekangan Leon dan menatap anak ini dengan baik, tapi dia merasakan kekuatan besar datang dari telapak tangan Leon. Energi batin yang keluar dari dirinya seperti lumpur yang mengalir ke laut. Itu tidak membahayakan Leon. Sebaliknya, terdengar suara klik yang tajam di lengannya, dan seluruh lengannya dipelintir, berwarna putih dan putih. Tulang tebal menembus daging dan darah. Jeritan menyedihkan keluar dari mulut pria itu. Semua orang tercengang. Yang Dahua dan yang lainnya semuanya tercengang. Leon memiliki penampilan yang lembut dan kulit yang sangat halus. Apakah ini syuting film? Teman-teman pria berbaju hitam juga menyaksikan semua ini dengan tatapan kosong, terutama Zhang Yun, yang paling dekat dengan pria berbaju hitam. Dia awalnya mengira bahwa temannya akan mengejutkan bocah itu dengan kekuatan batinnya. Dalam sekejap mata, lengan temannya patah. Pihak lain sebenarnya mematahkan lengan seorang pejuang kekuatan internal hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya. Mencari kematian. Setelah tertegun, Zhang Yun menjadi sangat marah. Sebagai penjaga keluarga Ningchuan Luo, dia disakiti seperti ini oleh seorang anak laki-laki. Zhang Yun yang marah melangkah maju dan langsung meninju Leon. Kekuatan batin pada puncaknya meledak, dan kekuatan tinju yang menakutkan terbentuk dari tinjunya. Hati-hati, melihat pukulan yang begitu menakutkan, Huang Xingkai, yang terbaring di tanah, mengingatkan Leon dengan wajah khawatir. Ini adalah pukulan dari seorang prajurit dengan kekuatan internal puncak. Leon tidak menghindarinya, dia hanya mengambil 1 langkah ke depan dan meninju dengan cara yang sama, langsung menghadapi pukulan berat Zhang Yun. Ekspresi Huang Xingkai berubah, lawan berada di puncak kekuatan batinnya. Pukulan ini memadatkan kekuatan batin lawan. Leon sebenarnya menahan pukulan ini dengan tubuhnya. Tapi meski dia ingin menghentikannya, sudah terlambat. Terdengar suara bang yang teredam, dan di hadapan perhatian semua orang, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah cahaya tinju yang terkondensasi di tangan Zhang Yun hancur oleh pukulan Leon. Kemudian lengan Zhang Yun sepertinya terkena kekuatan yang sangat besar, dan langsung terpelintir dan patah, dengan retakan yang tajam.
Suara itu terdengar. Mata Huang Xingkai hampir keluar dari kepalanya. Teman-teman Zhang Yun juga melihat semua ini dengan ngeri. Jika Leon pernah mematahkan lengan teman lain dengan kekerasan sebelumnya, bisa juga dikatakan bahwa itu adalah kecelakaan manusia, dan tubuh fisiknya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika seseorang memegang lengannya, wajar jika lengannya patah jika kekuatannya tidak sebaik manusia. Tapi sekarang, Zhang Yun telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam konfrontasi langsung seperti ini, dia dikalahkan sepenuhnya oleh seorang pria yang tidak mengembangkan kekuatan batin apapun. Mungkinkah kekuatan fisik anak laki-laki ini telah mencapai tingkat yang melampaui seorang pejuang internal? Ada banyak pejuang di dunia, dan banyak pejuang yang tidak cukup berbakat untuk mengembangkan kekuatan internal beralih untuk melatih keterampilan eksternal dan terus-menerus memoles tubuh mereka. Dengan pelatihan yang sulit, beberapa orang telah mengembangkan keterampilan eksternal ke tingkat yang ekstrim, yang mana sudah cukup bertarung melawan pejuang kekuatan internal. Tapi kebanyakan dari orang-orang itu berusia 30-an, dan semuanya berkulit tebal dan berdaging tebal. Bagaimana bisa ada orang yang berkulit tipis dan selembut pria di depanku? Ayo pergi bersama. Semua orang merasa ngeri, tetapi mereka tidak memiliki rasa takut. Mereka berasal dari keluarga Luo di Ningchuan, dan tuan muda mereka adalah murid langsung dari tetua agung dari masyarakat Dewa Darah belum pernah melihat pria sekuat itu. Bagaimana kamu bisa mundur hanya karena satu orang? Jika tidak bisa mengalahkan satu orang, ayo bertarung bersama. Pada saat itu, 5 atau 6 orang bergegas menuju Leon pada saat yang sama. Seperti dugaan Yang Dahua dan yang lainnya, masing-masing dari orang-orang ini telah mengembangkan kekuatan batin mereka, dan masing-masing dari mereka sangat cepat. Yang Dahua dan yang lainnya sekali lagi tampak khawatir, tetapi menghadapi Master Super seperti itu, bahkan Huang Xingkai tidak dapat melakukan intervensi, jadi bagaimana mereka bisa melakukannya? Bang bang bang. Di ruang terbuka di depannya, suara tinju dan tendangan terdengar terus-menerus. Menghadapi prajurit internal yang kuat ini, Leon bahkan tidak merasa dirugikan. Setiap gerakan sangat ringkas. Tidak peduli seberapa kuat pukulan lawan atau seberapa kuat serangan lawan, dia bisa mengikutinya dengan tenang. Sesaat kemudian, Leon masih berdiri kokoh di tanah, sementara semua pejuang kekuatan batin yang mencoba menyerangnya telah jatuh ke tanah. Adegan itu benar-benar hening. Yang Dahua dan yang lainnya semuanya ketakutan. Majikan di balik layar pernah memberitahu mereka bahwa orang yang datang adalah seorang master yang hebat. Tapi ketika mereka melihat Leon, tidak ada yang mengira bahwa Leon adalah seorang master. Fatih dan yang lainnya bahkan menggoda Leon karena ahli dalam menjemput gadis. Baru setelah Leon menunjukkan keahliannya di kota barulah mereka secara samar-samar menebak bahwa pihak lain seharusnya adalah orang yang telah mempelajari seni bela diri. Sampai saat ini mereka menyadari bahwa pemuda ini benar-benar seorang master besar. Jika dia bukan seorang master sejati, bagaimana dia bisa mengalahkan sekelompok pejuang yang telah mengembangkan kekuatan batin mereka hingga ke tanah? Namun, Leon terlihat sangat muda. Kenapa dia memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Penjaga lain dari tim keluarga Luo yang berdiri di depan mobil kedua juga tercengang melihat pemandangan ini. Mereka pada dasarnya bisa melihat gerakan pukulan Leon dengan jelas sangat sederhana. Namun teknik bertarung sederhana ini membuat semua rekannya terjatuh. Lawannya sangat kuat dan cepat. Namun hal yang paling kuat dari lawannya adalah genggamannya terhadap pesawat tempur tersebut. Saat dikepung oleh beberapa orang, dia dengan tenang menghindari semua serangan rekannya, dan kemudian secara akurat menangkap mereka dapat dilubangi. Tidak peduli siapa itu, semua orang yang terkena tinjunya segera terbang mundur,
dan tidak ada yang bisa menahan pukulannya. Seberapa kuat kekuatan fisik orang ini? Luar biasa. Ketika beberapa orang bingung, suara kekaguman datang dari dalam mobil, dan penjaga yang tersisa segera menyingkir. Di bawah tatapan terkejut yang Dahua dan yang lainnya, seorang pria mengenakan pakaian kasual hitam, seorang yang tampan pria yang tampak keluar dari mobil. Tanpa melihat bawahannya yang tergeletak di tanah, sepasang mata kagum tertuju pada Leon. Semakin saya melihatnya, semakin puas saya. Rasanya seperti mengagumi hewan peliharaan yang cantik. Saya sangat puas dengan kemampuan Anda mengalahkan begitu banyak anak buah saya dengan kekuatan fisik murni. Kebetulan saya kehilangan pengikut yang cakap. Mulai hari ini, Anda akan menjadi pengikut pribadi saya, wajah penuh senyuman. Seolah-olah memiliki Leon sebagai pengiringnya adalah hadiah yang luar biasa. Pengiring. Alis Leon sedikit berkedut. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi pengiring di usianya. Ya, namaku Luo Qing, dan aku adalah putra sah dari keluarga Luo di Ningchuan. Majikanku adalah Chen Kun, tetua agung dari masyarakat Dewa Darah. Selama kamu bersedia menjadi pengiringku, aku akan melakukannya tidak hanya tidak peduli dengan kesalahanmu karena melukai anak buahku, tapi juga akan membiarkanmu memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tak terbayangkan. Selain itu, saya juga dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan perkumpulan Dewa Darah, menjadi murid luar guru saya, dan mengembangkan bela diri yang benar-benar hebat seni. Luo Qing menatap Leon sambil tersenyum, semakin aku menontonnya, semakin aku menyukainya. Seseorang yang belum mengembangkan kekuatan batin apapun namun mengalahkan begitu banyak bawahannya dengan kekuatan fisik murni. Orang seperti itu hanyalah perisai manusia alami. Dia hanya kekurangan bawahan di sisinya. Haha, mendengar ajakan Luo Qing, Leon hanya menganggapnya lucu, kemuliaan dan kekayaan. Dengan kekayaan yang Anda miliki sekarang, berapa banyak keluarga Luo yang bisa Anda beli? Adapun bergabung dengan masyarakat Dewa Darah dan mengembangkan seni bela diri yang benar-benar maju, itu bahkan lebih merupakan lelucon. Status masyarakat Dewa Darah di 3 provinsi Ningzu mirip dengan menara Yunjian di Suzhou Tower sudah mati. Di tangannya sendiri, sekarang dia diizinkan menjadi murid luar dari seorang penatua. Apa? Kamu tidak mau? Melihat senyum Leon yang sedikit sarkastik, Luo Qing mengangkat alisnya, dengan sedikit kemarahan muncul di matanya. Apakah kamu layak? Leon memandang Luo Qing dengan jijik dan mencibir. Senyuman Luo Qing, yang perlahan menghilang, berubah menjadi dingin dalam sekejap, dan sinar kemarahan di matanya langsung berubah menjadi kemarahan yang memenuhi langit. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Luo, ia juga merupakan pesaing kuat untuk kepala keluarga Luo berikutnya. Dengan statusnya di Ningchuan, orang yang ingin menjadi bawahannya dapat berbaris dari ujung selatan Suning Avenue hingga utara bagian, ditambah karena tuannya, tidak ada seorang pun di seluruh dunia Ningzu yang mengetahui namanya. Bahkan para master yang sudah terkenal sejak lama, bukankah mereka ingin setia padanya? Sekarang, demi kekuatan alami anak laki-laki ini, dia telah memaafkannya karena telah melukai salah satu anak buahnya, dan dengan tulus mengundangnya untuk menjadi pengikutnya, tapi dia sebenarnya mengejek dirinya sendiri sebagai tidak layak. Yang Dahua dan yang lainnya tidak menyangka Leon akan mengatakan kata-kata seperti itu. Mereka awalnya mengira Leon akan berubah pikiran dan dengan serius mempertimbangkan saran pihak lain setelah mengetahui identitas pihak lain. Lagi pula, bisa memiliki hubungan baik dengan keturunan langsung dari keluarga Ningchuan Luo bukanlah kesempatan yang dimiliki semua orang. Tapi siapa sangka Leon tidak hanya tidak menghargainya, tapi juga mengejek Luo Qing di depan umum.
Apakah dia benar-benar tidak menganggap serius keluarga Luo? Atau apakah Anda sama sekali tidak mengetahui status keluarga Luo di Ningchuan? Nak, sepertinya kamu menawarkan roti panggang daripada minuman penalti. Tepat ketika Yang Dahua ingin mengingatkan Leon tentang kekuatan keluarga Luo, Luo Qing berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, aura dingin, kuat, dan menakutkan perlahan-lahan menyebar dari tubuhnya. Bahkan orang biasa seperti Yang Dahua pun tertekan dan tidak bisa berkata-kata oleh aura ini. Adapun Huang Xingkai, ketika dia merasakan informasi ini, ekspresinya berubah lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, bawaan. Alam bawaan. Suaranya bahkan sedikit bergetar. Sebagai anggota pasukan khusus pedang, dia pasti mengerti apa yang dimaksud dengan master bawaan. Setiap master bawaan yang ingin bergabung dengan tentara akan menikmati perlakuan dari seorang mayor jenderal. Di seluruh tim pedang tajam saat itu, hanya instruktur lama yang merupakan master bawaan. Instruktur lama tersebut ternyata adalah orang dari dunia seni bela diri, namun entah kenapa, dia akhirnya bergabung dengan tim dan menjadi instruktur mereka. Dia sudah berusia 50-an atau 60-an saat itu. Ketika dia menjadi seorang instruktur, tidak ada seorang pun di antara para prajurit, termasuk Huang Xingkai, yang yakin kembali. Hasilnya adalah semua rekrutan pada saat itu dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh instruktur lama, dan bahkan tidak ada yang benar-benar menyentuh tubuh instruktur lama. Baru pada saat itulah dia mengetahui betapa kuatnya prajurit bawaan legendaris itu. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah bertemu dengan master bawaan lagi. Siapa sangka di gurun ini, dia benar-benar akan bertemu dengan master bawaan, dan orang lain masih sangat muda, sepertinya usianya tidak lebih dari 30 tahun. Tua, seorang master bawaan berusia 30-an. Yang Dahua dan yang lainnya tidak tahu lagi harus berkata apa. Mereka hanyalah sekelompok orang biasa. Pensiunan anggota pasukan khusus seperti Lao Huang sudah menjadi master yang luar biasa di mata mereka, dan prajurit Neijin sudah legendaris. Tapi sekarang, ada master bawaan. Itu adalah keberadaan yang sangat langka. Mereka tiba-tiba mengerti mengapa keluarga Luo bisa menjadi keluarga kaya di Ningchuan, dan mengapa masyarakat Dewa Darah memiliki reputasi yang begitu besar di 3 provinsi Ningsu. Murid acak dari keluarga ini akan menjadi master di alam bawaan kekuatan biasa menjadi seperti ini. Pertemuan kebetulan ini benar-benar membuka dunia lain bagi semua orang. Namun semakin sering hal ini terjadi, mereka semakin ketakutan dan khawatir terhadap Leon. Menurut rumor yang beredar, master bawaan dapat membunuh orang di udara dengan tinjunya. Tidak peduli seberapa kuat Leon, apakah dia masih bisa menjadi lawan dari master bawaan? Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan segera bersumpah setia kepadaku. Aku bisa memaafkanmu atas rasa tidak hormatmu sekarang. Melihat ekspresi ngeri Yang Dahua dan yang lainnya, Luo Qing sangat puas dengan kekuatan yang dia tunjukkan, dan menghadap Leon. Leon tidak mengatakan apapun. Dia langsung menjawab Luo Qing dengan tindakan praktis. Dia melangkah maju dan berada di depan Luo Qing dalam satu langkah, meninju wajah Luo Qing. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Luo Qing tidak pernah berpikir bahwa Leon akan berani menyerangnya secara langsung. Dia sangat marah dan meraih tinju Leon baru saja. Lengannya memberitahu dia bahwa tuan bawaan tidak bisa tersinggung. Dengan pop, Luo Qing meraih tinju Leon. Dia hendak menghancurkan tinju Leon dengan energi bawaan di tubuhnya, tapi dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang darinya. Kemudian dia mendengar suara klik yang tajam, dan tulang lengannya tidak dapat menahannya, kekuatan pecah secara langsung.
Rasa sakit yang tak terkatakan memasuki pikirannya, dan Luo Qing sedikit bingung. Lawannya hanyalah seorang pejuang yang belum mengembangkan energi aslinya. Bagaimana dia bisa menghancurkan lengannya sendiri secara langsung dengan kekuatan tubuh fisiknya? Mungkinkah kultivasi fisiknya telah mencapai level Grandmaster Heng Lian yang legendaris? Tepat ketika Luo Qing sangat terkejut, pukulan kedua Leon datang satu demi satu. Dia tidak memberi Luo Qing kesempatan untuk menghindar, dia hanya memukul dada Luo Qing seolah-olah dia telah dipukul dengan keras oleh palu. Dengan cara yang sama, seluruh orang tersebut terbang mundur tanpa sadar, menghantam kendaraan off-road di belakangnya dengan keras, dan justru membuat badan kendaraan off-road tersebut penyok. Dan dia sendiri terpeleset di sepanjang badan mobil dan jatuh ke tanah. Yang Dahua dan lainnya, yang sudah terkejut, sekali lagi tercengang. Beberapa penjaga keluarga Luo yang tidak punya waktu untuk mengambil tindakan, serta para penjaga yang dijatuhkan oleh Leon, juga menyaksikan adegan ini dengan tercengang. Tuan muda adalah seorang master yang telah melangkah ke alam bawaan. Kok saat menghadapi anak ini, dia sama seperti dirinya dan orang lain menghadapi anak ini, dan dia ditembak dengan satu pukulan. Bagaimana kekuatan fisik seseorang bisa begitu kuat? Seorang jenius kecil berani membiarkan aku menjadi pengiringmu. Apakah kepalamu pernah ditendang oleh seekor keledai? Leon berdiri dengan merendahkan di depan Luo Qing dan mendengus dingin. Kamu adalah Grandmaster Heng Lian. Darah tumpah dari sudut mulut Luo Qing, dan dia menatap Leon dengan kaget. Dia telah memasuki alam bawaan dan belum mengembangkan kekuatan batin apapun, selain master pelatihan horizontal legendaris. Siapa lagi yang bisa melukainya parah dengan satu pukulan? Begitu kata Heng Lian Grandmaster keluar, para penjaga berpakaian hitam dan baju besi bintang kuning semuanya menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Tidak heran Leon begitu kuat menurut rumor. Dia bisa melakukannya hanya dengan kekuatan fisik. Eksistensi yang dapat menahan pukulan Grandmaster. Hanya memikirkan bahwa sebenarnya ada orang di dunia ini yang telah mengeraskan tubuh mereka sedemikian rupa, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi yang lebih terkejut. Latihan pencaksilat terbagi menjadi keterampilan internal dan eksternal. Secara umum, pejuang yang melatih keterampilan eksternal jauh lebih rendah daripada pejuang yang melatih keterampilan internal. Dalam keadaan normal, setiap prajurit yang telah mengembangkan kekuatan internal memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi daripada prajurit dengan kekuatan eksternal. Alasan utamanya adalah adanya kekuatan internal. Begitu Anda mencapai alam bawaan, kesenjangan ini akan menjadi semakin jelas. Ki sejati tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas tempur seorang pejuang, tetapi juga terus-menerus menyehatkan tubuh fisik. Bahkan jika banyak pejuang bawaan tidak menggunakan ki sejati dalam tubuh mereka, kekuatan fisik mereka akan melebihi banyak prajurit yang tidak dapat mengolah ki sejati. Namun ada pengecualian untuk semuanya. Beberapa pejuang tidak dapat mengolah ki seumur hidup mereka karena kualifikasi mereka. Untuk mengejar kekuatan yang lebih kuat, para pejuang ini seringkali melemahkan tubuh mereka dengan cara yang sangat tidak normal. Misalnya, dia mulai memukul batu dengan daging dan darahnya sejak usia sangat muda, dia memukul berulang kali hingga daging dan darahnya memar, otot dan tulangnya patah sebelum dia menyerah bahan obat. Tubuh fisiknya menjadi semakin kuat. Di antara puluhan ribu orang seperti itu, selalu ada satu atau dua orang yang bertahan sampai akhir dan membuat tubuh fisik mereka mencapai tingkat yang sebanding dengan prajurit tingkat sekte. Prajurit seni bela diri eksternal yang telah mencapai level ini semuanya sangat kuat. Menghadapi master bawaan biasa, mereka tidak dianggap sama sekali. Hanya prajurit tingkat sekte yang dapat mengalahkan tubuh fisik mereka.
Seorang Grandmaster Heng Lian adalah eksistensi yang bahkan lebih langka daripada seorang Grandmaster. Siapa yang mengira bahwa Grandmaster Heng Lian seperti itu berdiri di depan mereka? Luo Qing merasa pahit di hatinya. Di awalnya berpikir bahwa Leon hanya secara fisik lebih kuat dan lebih kuat. Hanya saja Anda seorang pria berusia awal 20-an, dan Anda masih terlihat memiliki kulit yang lembut dan daging yang lembut. Bagaimana Anda bisa menjadi ahli pelatihan horizontal? Meskipun dia belum pernah bertemu dengan seorang Grandmaster Heng Lian, dia telah bertemu dengan para ahli seni bela diri eksternal dengan tubuh fisik yang sangat kuat. Tak satu pun dari mereka memiliki otot yang menonjol dan kulit yang kasar, tetapi mereka tidak seperti Leon. Mungkinkah latihan fisik orang ini telah mencapai titik di mana dia kembali ke sifat aslinya? Yang Dahua dan yang lainnya juga bersemangat untuk beberapa saat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa master yang dikirim oleh majikan akan menjadi master pelatihan horizontal. Dengan master seperti itu yang menemaninya, bahaya apa yang mungkin ada dalam misi ini? Jadi bagaimana dengan keluarga Luo? Bagaimana dengan masyarakat Dewa Darah? Bagaimana jika tersinggung? Dengan Tuan seperti itu menemani mereka, tidak peduli berapa kali mereka datang, mereka tidak akan pernah mati. Selama mereka menyelesaikan misi ini, mereka bisa terbang jauh. Tidak ada lagi rasa takut di mata semua orang, hanya mata yang menatap Leon yang penuh gairah. Pergi. Leon sama sekali tidak repot-repot berbicara dengan Luo Qing. Guru macam apa yang bukan ahli pelatihan horizontal? Saya seorang master sejati, tetapi ketika berhadapan dengan orang seperti Anda, mengapa Anda harus menggunakan seluruh kekuatan Anda? Luo Qing berani mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia penuh kebencian terhadap Leon, menghadapi master pelatihan horizontal, bahkan jika mereka semua naik, mereka tetap bukan tandingannya, jadi lebih baik segera pergi. Mungkin, apakah aku membiarkanmu masuk ke dalam mobil? Sebelum Luo Qing masuk ke dalam mobil, dia mendengar dengusan dingin Leon. Ekspresi Luo Qing membeku. Sudah kubilang pergilah. Leon mendengus lagi. Baru kemudian Luo Qing menyadari bahwa pihak lain tidak berniat memberi mereka kesempatan untuk naik bus dan membiarkan mereka berjalan kembali dari sini. Sebagai murid dari masyarakat Dewa Darah, kali ini Luo Qing memimpin orang-orang ke gurun untuk menemukan makam kuno. Sebagai garda depan masyarakat Dewa Darah, mereka pergi ke tengah gurun untuk mencari tahu kebenarannya. Para ahli dari perkumpulan Dewa Darah akan tiba lusa. Tapi tidak ada yang menyangka salah satu mobil mogok, yang mempengaruhi kecepatan perjalanan mereka. Setelah secara tidak sengaja menemukan Leon dan kelompoknya, mereka berpikir untuk membeli 2 mobil untuk keadaan darurat. Hasilnya, saya bertemu dengan seorang guru Heng Lian. Mereka gagal membeli mobil, namun mereka semua malah terluka. Kini mereka malah terpaksa menyerahkan mobilnya dan berjalan kaki. Ini adalah gurun di malam hari. Bahkan jika mereka adalah pejuang kekuatan batin, tidak mungkin untuk bergegas ke sana dengan berjalan kaki, apalagi semua orang terluka. Ketika tidak ada mobil untuk transportasi, satu-satunya pilihan mereka adalah kembali ke kota tempat mereka berasal dan menunggu pasukan lanjutan dari masyarakat Dewa Darah tiba. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk pamer di depan tuannya, tapi dia kehilangannya seperti ini. Luo Qing tidak mau menyerah, tetapi menghadapi master pelatihan horizontal, bagaimana dia berani mengatakan apapun? Menekan kemarahan di hatinya, Luo Qing berbalik dan berjalan ke belakang. Yang lainnya tampak marah, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya bisa mengikuti Luo Qing dan meninggalkan tempat kejadian. Melihat keturunan langsung dari keluarga Luo, keluarga terkaya di Ningchuan, tidak berani mengatakan sepatah kata pun di depan Leon, melainkan membawa mereka berjalan kaki seperti bayi yang baik,
Yang Dahua dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ternyata ketika kekuatan pribadi seseorang mencapai puncaknya, terkadang, dalam beberapa kasus, kekuatan keluarga bisa diabaikan sama sekali. Namun, Yang Dahua dan yang lainnya sedikit khawatir saat memikirkan tatapan kesal di mata Luo Qing dan yang lainnya ketika mereka pergi. Bagaimanapun, mereka adalah anggota keluarga Luo. Jika kamu tidak meninggalkan mobil untuk mereka, apakah mereka akan membangkitkan kebencian mereka? Yang Dahua memandang Leon dengan bingung harus membayar kekurangannya. Simpulnya telah terbentuk. Bahkan jika aku membiarkan mereka mengusir mobilnya, apakah menurutmu mereka akan melepaskan kita? Leon terkekeh. Ini, Yang Dahua tertegun. Ini adalah kebenarannya, tetapi pihak lain bagaimanapun juga terluka. Jika sayangnya dia meninggal di jalan, maka akan ada pertikaian darah antara dia dan keluarga Luo, dan memang begitu bukan masalah sedikit pun. Lagi pula, lihat mobil mereka. Leon menunjuk ke belakang salah satu kendaraan off-road sebelum Yang Dahua dapat melanjutkan. Yang Dahua tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat, ekspresinya juga berubah. Ini, apakah ini bom? Dan ini, peralatan ini, bisakah? Melihat peralatan yang mirip dengan apa yang dia dan orang lain bawa, Yang Dahua menunjukkan ekspresi ngeri. Ya, tujuan mereka seharusnya sama dengan tujuan kita, mungkin makam kuno yang sama. Leon mengangguk. Yang Dahua dan yang lainnya kembali tercengang. Mereka merampok kuburan demi uang. Tapi baik persekutuan Dewa Darah maupun keluarga Luo bukanlah pemilik yang kaya, jadi mengapa mereka tertarik untuk merampok makam? Sekalipun peninggalan budaya di makam itu bernilai beberapa ratus juta, apakah uang ini sepadan dengan keturunan langsung keluarga Luo yang pergi ke sana secara langsung? Tiba-tiba, Yang Dahua memikirkan upah setinggi langit yang diberikan oleh majikannya, dan memiliki pemikiran menakutkan di dalam hatinya. Mungkinkah benda-benda di makam kuno itu lebih berharga dari yang mereka bayangkan? Jika hal itu dapat menarik perhatian masyarakat Dewa Darah, bagaimana dengan kekuatan besar lainnya di Ningsu? Jadi, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Melihat perubahan ekspresi Yang Dahua yang tiba-tiba, Leon percaya bahwa dia telah memahami risiko perjalanan ini, dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, dalam industri kita, selalu ada risiko dan keuntungan. Tidak ada alasan untuk mundur sebelum mencapai tujuan. Leon awalnya mengira pihak lain akan mundur setelah menyadari bahayanya, atau setidaknya ragu. Yang Dahua berkata langsung. Hanya saja kali ini, orang mungkin mati. Leon tidak ingin mengatakan ini pada awalnya mendapatkan permata keringat dan darah, dia bisa pergi sendiri. Terus terang, mereka adalah umpan meriam yang diatur oleh pemilik gedung Yanyu. Hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan Leon. Tapi setelah menghabiskan sebagian besar hari bersama, dia menemukan bahwa meskipun orang-orang ini terlibat dalam industri ilegal, setiap orang memiliki hati nuraninya sendiri. Entah itu kepercayaan di antara mereka atau rasa keadilan Huang Xingkai ketika dia melihat pasangan tua itu menunjukkan bahwa orang-orang ini setidaknya adalah orang baik. Karena alasan inilah Leon mengingatkannya dengan keras. Saya tahu, sebenarnya bukan hanya kami yang ada di tim kami, tapi semua orang sudah mati, jadi kami sudah siap mental. Yang Dahua tersenyum bebas. Oke, aku memberitahumu ini hanya untuk mengingatkanmu bahwa operasi ini sangat berbahaya. Aku tidak bermaksud membujukmu untuk pergi. Jika kamu benar-benar ingin berhenti, aku tidak akan setuju. Kamu jujur. Yang Dahua memutar matanya ke arah Leon. Leon tersenyum. Apa yang dia katakan memang benar. Giok yang berlumuran darah adalah petunjuk bagi orang tuanya.
Dia tidak tahu apa-apa tentang makam kuno itu. Tanpa bantuan Yang Dahua dan yang lainnya, akan sulit baginya untuk menemukan makam kuno itu, apalagi menemukan batu gioknya. Mengatakan ini hanya untuk mempersiapkan mental Yang Dahua dan yang lainnya. Jika Yang Dahua dan yang lainnya benar-benar mundur karena ketakutan, dia akan meminta mereka untuk membawanya ke makam kuno terlebih dahulu. Oke, karena bahkan orang-orang dari masyarakat Dewa Darah tertarik dengan makam kuno, dan menurutku kekuatan besar lainnya akan mengirim orang ke sini, sebaiknya kita berangkat sedini mungkin. Mari kita istirahat secara bergiliran. Semakin cepat kita temukan makam kuno itu, semakin aman jadinya. Yang Dahua sekarang sepenuhnya memahami niat Leon meninggalkan kendaraan Luo Qing dan yang lainnya, yaitu untuk menunda waktu bagi pihak lain untuk menemukan makam kuno itu. Dalam hal ini, mereka tidak perlu beristirahat di sini. Oke, beberapa orang lainnya juga menyadari keseriusan masalah tersebut. Tanpa berkata apa-apa, mereka mulai mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk berangkat semalaman. Namun, sebelum pergi, mereka juga menggeledah kendaraan Luo Qing dan yang lainnya, membawa semua yang bisa mereka gunakan, bahkan bensin di mobil pihak lain pun terkuras. 9 orang, 3 mobil, 1 untuk Leon dan Yang Dahua, 1 untuk Wang Chundu, 1 untuk Liang Yi, Tang Minghua, dan Liu Yu, dan 1 untuk saudara laki-laki Huang Xingkai dan Silong Sihu. Untuk membiarkan kedua wanita itu beristirahat sejenak, Leon menolak usulan agar mereka bergiliran mengemudi dan terus mengemudikan Wrangler menuju tengah gurun. Sepanjang perjalanan, tidak ada kendala lain yang ditemui. Selain kenyamanan, semua orang makan, minum dan tidur di dalam mobil. Setelah sehari semalam melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di jantung gurun Taklimakan sebelum malam tiba keesokan harinya. Semua orang memarkir mobil di pinggir jalan. Liu Wu yang gemuk mengambil setumpuk tisu toilet dan berlari ke belakang batu untuk kenyamanan, sementara saudara Lao Huang dan Silong Sihu bersandar di mobil dan merokok. Yang Dahua, Wang Chundu, dan Liang Yi berkumpul dan melihat peta yang diberikan oleh majikan mereka. Ahli Feng Shui Tang Minghua mengeluarkan kompas dan melihat ke atas dari waktu ke waktu untuk melihat sebaran bintang di langit. Hanya Leon yang duduk di dalam mobil dan memejamkan mata untuk bersantai. Setelah berkendara sehari semalam, ia pun kelelahan. Anda dapat memanfaatkan waktu kecil ini untuk mendapatkan kembali kekuatan. Setelah menyipitkan mata beberapa saat, Yang Dahua datang dan mengetuk pintu mobil dengan lembut. "Apakah kamu sudah menentukan arahnya?" Leon bertanya. "Yah, hanya saja kita tidak bisa mengemudi sepanjang perjalanan, jadi kita harus berjalan kaki." "Kapan kita akan berangkat?" Leon bertanya. Sekarang. Leon tertegun. Hari sudah mulai gelap. Nah, di malam hari ada bintang dan ada tang tua, jadi lebih mudah untuk mengidentifikasi arah. Selain itu, di malam hari tidak akan terlalu panas, dan kehilangan air akan jauh lebih sedikit, Yang Dahua menjelaskan. "Oke, serahkan urusan profesional kepada profesional." Ini selalu menjadi tujuan Leon sebagai pribadi. Meskipun orang-orang ini semua adalah orang biasa, mereka sangat terkenal di industri perampokan makam. Jika tidak, pemilik Menara Yanyu tidak akan menemukan mereka. Dia hanya perlu mengikuti mereka untuk menemukan makam kuno itu. Kecuali Yang Dahua dan Wang Chundu, orang lain terlihat sedikit lelah. Meski bergantian mengemudi lagi, mereka tidak bisa istirahat dengan baik di dalam mobil. Ada keberatan, dan mereka semua mulai mengemas barang-barang Anda di dalam mobil. Pada akhirnya, agar tidak diketahui keberadaannya, mereka mengendarai ketiga mobil tersebut sejauh mungkin ke gurun pasir dan menguburnya dengan pasir, bahkan jejak rodanya pun terhapus.
Setelah melakukan semua ini, langit menjadi gelap gulita. Semua orang hanya makan makanan kering dan mulai mencari makam kuno. Mereka cukup beruntung. Angin dan pasir tidak terlalu kencang malam itu. Saat langit timur kembali menampakkan seberkas ikan putih, rombongan sudah berjalan puluhan kilometer. Kemanapun Anda memandang dipenuhi pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Leon tidak akan tahu di mana dia berada jika dia datang ke sini sendirian. Untungnya, ada seorang ahli Feng Shui di tim mereka. Di bawah kepemimpinan Tang Minghua, mereka melintasi beberapa lereng pasir secara berurutan dan akhirnya tiba mengalami depresi dan berhenti. "Apakah kita di sini?" Leon bertanya. "Tidak. Menurut peta, jaraknya seharusnya lebih dari 100 km. Kita tidak bisa sampai hari ini. Ayo istirahat dulu di sini." Tang Minghua terengah-engah dan menggelengkan kepalanya. Dia hampir berusia 60 tahun ini. Pada usia ini, tidak mudah untuk mengikuti sekelompok anak muda ke padang pasir untuk mencari makam kuno. Faktanya, bukan hanya dia, tapi semua orang juga terlihat kelelahan. Oke, tidak mungkin orang-orang ini dapat membandingkannya dengan diri mereka sendiri. Tang Minghua berjalan langsung ke tempat teduh untuk beristirahat, sedangkan Liang Yi mengajak Silong dan Sihu mendirikan kemah, sedangkan Fatih dan Huang Xingkai berjalan menuju lereng bukit. "Minumlah air." Yang Dahua menghampiri Leon dan menyerahkan ketel di tangannya langsung kepada Leon. Leon melirik Yang Dahua. Tubuhnya sudah lama basah oleh keringat. Rok hitam panjangnya menempel erat di tubuhnya.